Dunia adalah negeri cobaan dan penderitaan. Artinya tidak ada orang di dunia yang tidak diuji. Tidak mungkin. Dan bukan cuma kita sendiri, semua orang pernah melaluinya. Tidak ada orang yang tidak melalui ujian-ujian tersebut. Kalau ujian itu datangnya mau nggak mau akan datang. Kalau ujian, baik itu orang baik ataupun dia orang yang jahat, ya. Kalau orang baik, tujuannya ujian tersebut untuk supaya dia lebih dekat diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya terjadi dari orang-orang terdekat kita, dari pasangan hidup, dari anak-anak, dari teman-teman dekat, dari tetangga. Ada saja ujian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan ujian tersebut agar kita bersabar, bisa meyakini, oh Allah lagi uji saya, maka saya bersabar untuk mendapatkan pahala. Kemudian kita ikhtiar mencari jalan keluar. Nah, itu yang harus kita lakukan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa takut, kekurangan harta dan juga hasil panen, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan Allah menyebutkan dalam firman yang lain, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan tanpa ada hitungan lagi. Kalau musibah lebih umum, ya, biasanya musibah itu datang karena faktor-faktor pelanggaran-pelanggaran dosa, ya. Dan biasa kalau diistilahkan dengan musibah juga itu lebih kepada banyak orang yang kena, kayak datangnya banjir, gempa, ya, segala macam lah fenomena alam. Nah, ini biasanya karena ada dosa yang merata dan tidak ada yang memungkirinya. Kalau ada orang yang memungkiri, maka dia akan selamat dari hukuman tersebut, ya. Tapi kalau tidak, maka dia juga akan kena dengan musibah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala datangkan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat atau Ibu-ibu melihat ada satu orang berbuat kemungkaran, diluruskan saja. Nah, dengan kita meluruskan atau menasihati, misalnya dia tidak sholat, dia tidak tutup aurat, kita katakan sholatlah karena itu wajib dalam Islam. Kapan datang satu musibah di situ, di komunitas yang sudah kita nasihatin, Allah akan selamatkan kita dan mereka akan tertimpa, ya. Tapi kalau kita sama sekali tidak ingatkan, maka kita akan tertimpa apa yang menimpa mereka. Itu ada disebutkan dalam hadis Bukhari, bahwasanya pernah Jibril alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangi satu negeri. Kemudian Allah suruh binasakan. Lalu Jibril alaihissalam menemukan di antara seluruh komunitas masyarakat yang mau dibinasakan itu ada satu orang soleh, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Jibril kembali lagi kepada Allah sambil mengatakan, "Ya Allah, sesungguhnya di negeri itu ada hambamu fulan, orang yang soleh." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Mulailah hukuman dari dia, karena dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran." Jadi dia juga kena karena dia tidak pernah melakukan, ya, atau mengingatkan orang dari kesalahan tersebut. Bagi seorang mukmin, pahitnya dunia adalah manisnya akhirat. Maksudnya semua ujian yang datang itu nanti akan mendatangkan manfaat dan balasan yang besar di akhirat. Musibah di dunia memang pahit, namun itu tidaklah berlangsung lama. Jadi coba kita renungi di detik ini, di ruangan ini misalnya, review ke belakang. Berapa kali kita melalui satu ujian, satu musibah, dan sudah berlalu gitu. Nah, begitulah semua musibah di dunia pasti akan berlalu. Nah, beruntunglah orang yang melalui itu dengan kesabaran, karena dia akan maksimal dapat pahala. Makin besar ujian Bapak Ibu di dunia, maka makin besar juga pahala yang akan didapatkan di akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Inna idhamal ajri ma idhamil bala." Sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar ujian, ya, yang datang. Jadi semua musibah dunia kecilkan. Tidak sempat dapat makanan yang disukai, tidak sempat transaksi jual beli, tidak sempat bisnis, dunia semua kecil. Jangan masukkan dalam hati. Tidak bisa makan ini, makan yang lain. Tidak bisa pakaian itu, makan yang lain. Tidak bisa nikah sama ini, nikah sama yang lain. Selesai. Itu masalahnya bukan hal yang dibesar-besarkan. Kalau yang besar itu musibah agama, ya, kita jadi diuji sama Allah di musibah agama. Tidak bisa sholat, tidak bisa ibadah. Teman-teman kita di Palestina sekarang tidak bisa setiap saat, mau tidur aja susah, ya. Mau ibadah juga setiap saat bisa dibunuh oleh musuh-musuh mereka. Semoga Allah selamatkan. Jadi itu musibah yang berat, ya.